आपकी धर्म पत्नी ने खूब जम। Halo para migran di belahan bumi manapun kalian berpijak, pasti kalian sering mendengar sebuah kisah, apalagi kisah-kisah di Indosiar tentang si suami yang kerja, si istri malah enak-enakan sama pria lain. Nah, maka dari itu, sebuah film dari negeri Firdawan yang berjudul Rustom ini mengisahkan tentang tentara angkatan laut yang sibuk mencari nafkah dengan mengabdi kepada negara dan menerjang badai di lautan. Si istri malah sibuk enak-enak sama selingkuhannya, dan terdapat pula konspirasi besar di belakangnya. Apa yang dilakukan suami kepada selingkuhan istrinya? Tanpa banyak spoiler di muka, siapkan posisi terbaik, harap tahan emosi, dan ayo kita mulai jalan ceritanya. हिंद महासागर क्षेत्र में Mempunyai latar pada tahun 1959, tepatnya di Bombay, terlihat sebuah kapal perang Angkatan Laut India yang sedang berlayar di Samudra Pasifik, di mana mereka mendapat perintah dari markas pusat untuk membatalkan misi dan kembali pulang. Lantas komandan kapal yang bernama Kapten Rustom pun memberitahu awak kapal akan kepulangan mereka. Do you hear that? Date of arrival will now be 26 April 15. Mendengar itu, para kru kapal pun bahagia karena mereka bisa pulang menemui istri mereka setelah berbulan-bulan mengarungi lautan, tak terkecuali si Rustom yang sudah sangat rindu dengan istrinya. Kemudian mereka pun tiba di pangkalan. Tak lupa, Rustom pun membeli bunga untuk istrinya yang bernama Cynthia. Sesampainya di rumah, dia pun tidak melihat istrinya. Asisten rumah tangga Rustom pun mengatakan kalau Cynthia sudah 2 hari tak pulang. Ini sebuah fenomena aneh yang tak biasa bagi Rustom. Lantas Rustom pun menelpon teman mereka yang bernama Priti. Barangkali Priti sedang bersama Cynthia. Namun sama saja Priti tidak mengetahui Cynthia berada di mana. Kemudian Rustom pun dikejutkan dengan sebuah paket bunga untuk istrinya dan lembaran-lembaran surat cinta yang ditujukan kepada Cynthia. Dan terungkaplah sebuah fakta kalau Cynthia mempunyai hubungan gelap dengan pria bernama Vikram yang tak lain dan tak bukan adalah teman Rustom sendiri. Seketika Rustom pun linglung antara hatinya hancur dan kecewa. Untuk itu dia pun langsung mendatangi rumah Vikram. Dengan mata kepala Rustom sendiri, dia melihat batang hidung Vikram sedang peluk-peluk manja dengan Cynthia. Sungguh keterlaluan. Keesokannya Cynthia pun pulang dan alangkah terkejutnya Cynthia melihat Rustom sedang membacakan surat-surat pujangga dari Vikram. Lantas Cynthia pun menangis dan terkejut. Dia berusaha menjelaskan semuanya di situ. Di situ Rustom pun melihat luka memar di dahi Cynthia. Tanpa pikir panjang, Rustom pun pergi ke kapal untuk mengambil senjata. Tak lupa dia pun mendaftarkan namanya sesuai dengan SOP atau peraturan yang berlaku. Kemudian dia pun mendatangi showroom Vikram. Namun asistennya Vikram yang bernama Rosi mengatakan kalau Vikram belum datang. Sebelum pergi, Rustom pun mengatakan kepada Rosi kalau hari ini dirinya sangat cantik. Setelah itu Rustom pun mendatangi rumah Vikram dan langsung mendatangi kamarnya. Di dapur, asisten rumah tangga Vikram yang bernama Badabai pun sedang menyiapkan sarapan untuk Vikram. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kamar Vikram. Mendengar itu, Badabai pun langsung mendatangi kamar Vikram dan ditemukanlah kalau Vikram sudah tewas dengan 3 tembakan serta kondisi kamar yang berantakan. Kemudian dengan seragam lengkapnya, Rustom pun mendatangi kantor polisi setempat dan menyerahkan diri dengan dalih dia telah membunuh Vikram, seorang pengusaha yang cukup terkenal di kota tersebut. Seketika suasana di situ pun seperti sedang mengheningkan cipta. Kepala polisi yang bernama Inspektur Lobo pun segera mendatangi lokasi pembunuhan. Kemudian kakak Vikram yang tak lain dan tak bukan adalah Priti pun syok melihat adiknya yang sudah tak bernyawa dengan 3 peluru yang menembus dadanya. Dengan kekuasaan serta kekayaan yang dimilikinya, Priti pun mengamuk dan mengancam Logo agar segera menghukum Vikram seberat-beratnya. You just do as I say. No matter, you will do as I say. Namun, Inspektur Lobo yang merupakan polisi berjiwa amanat dan dedikasi tinggi pun tidak takut, malah mengusir Priti karena bisa merusak tempat kejadian peristiwa alias TKP. Di sisi lain, seorang polisi menelpon temannya yang seorang reporter bernama Erik kalau Vikram, seorang pengusaha terkenal, tewas dibunuh oleh perwira angkatan laut. Lantas Erik pun segera mencetak kabar tersebut dan laku keras di pasaran. Karena tak terima adiknya dibunuh, Priti pun mendatangi seorang pengacara bestseller atau semacam pengacara terbaik dan menyuapnya dengan segopok cuan agar Rustom dihukum gantung. इसके दिवालिया मालिक को
Kemudian Cynthia pun datang untuk menemui Rustom, namun baik Rustom sendiri tidak ingin menemuinya karena sedang merajuk. Keesokannya sidang perdana pun dimulai. Di sini pihak Angkatan Laut pun meminta kepada hakim agar menahan Rustom di tahanan militer. Namun Rustom dia sendiri tidak ingin hal tersebut. Dia ingin ditahan tanpa melihat siapa dirinya dan pangkat serta jabatannya. इसकी वजह से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। नेवी तुम्हारे सपोर्ट में है। पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए। Inspektur Lobo pun menginterogasi pihak-pihak yang terlibat dan diketahuilah sebuah fakta bahwa baik Rustom, Cynthia, Priti maupun Vikram saling berteman satu sama lain. Kemudian adegan pun flashback di mana waktu Rustom bertemu pertama kali dengan Vikram. Mereka bertemu di sebuah acara yang diadakan oleh atasan Rustom yaitu Laksamana Kamat. Disinilah awal mula mereka saling mengenal. Flashback pun berakhir. Kemudian Lobo pun bertanya mengenai misi Rustom di London. Namun karena itu merupakan tugas negara yang pastinya bersifat rahasia, Rustom pun menolak untuk memberitahu. लंदन किस लिए गए थे? Official Secrets Act के तहत I cannot share those details. Di markas Angkatan Laut, Kamat pun mendapat kabar kalau Rustom lebih memilih ditahan sebagai tahanan sipil. Tak sampai di situ, dia pun menyuruh anak buahnya ke rumah Rustom untuk mencari dokumen penting. उसके घर पे भेजो किसी को। Kemudian Erik pun mendatangi Rustom sambil membawa pengacara untuk Rustom. Namun Rustom sendiri menolak dan memilih agar bertindak secara independen alias sendiri. Erik pun berniat memberitahu publik bukti-bukti perselingkuhan Cynthia dengan Vikram. Namun Rustom lagi-lagi menolak tersebut karena dia tidak ingin Cynthia dipermalukan di muka umum. Sungguh seorang suami yang bijaksana dan sangat setia. ये खुलेआम बेइज्जती करने पे उतरेंगे। Thanks, but no thanks. Di rumah Cynthia, dua orang tidak dikenal pun datang atas perintah Kamat tadi untuk mencari dokumen penting yang ada di rumah Rustom. Mereka pun mengobrak-abrik rumah Rustom dan tidak menemukan dokumen tersebut. Apalah daya, Cynthia pun tidak bisa memviralkan kejadian tersebut. Ya tahulah, media sosial kan belum ada di zaman itu. Setelah kejadian tersebut, Cynthia pun berniat menemui Rustom. Namun lagi-lagi Rustom menolak untuk menemui istrinya. Karena apa? Ya karena masih merajuk. I'm sorry, madam. वो आज भी आपसे मिलना नहीं चाहता. Tak habis akal, Cynthia pun mengirimkan pesan melalui Lobo tentang orang gak dikenal yang menggeledah rumah mereka. Dan pada akhirnya, Rustom pun bersedia menemui istrinya. Cynthia pun langsung nangis di pelukan Rustom dan meminta maaf kepadanya sebesar-besarnya atas kekhilafannya. Di sini Cynthia pun mengatakan kejadian yang sebenarnya, di mana di saat Cynthia sedih karena Rustom ingin berlayar, Priti pun datang untuk menghiburnya dan mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama. Hingga di suatu hari saat Cynthia berulang tahun, giliran Vikram yang selalu menemani Cynthia. Ya, yang namanya ditinggal suami dan kesepian sepanjang waktu, Vikram pun mengambil kesempatan tersebut. Ditambah lagi godaan-godaan syaitan yang terkutuk, terjadilah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Semenjak kejadian itulah Cynthia merasa bersalah dan memutuskan untuk menjaga jarak dengan Vikram. Di sisi lain, Kamat pun kesal kepada orang suruhannya karena tidak berhasil menemukan dokumen penting tersebut. Keesokannya persidangan pun kembali dimulai. Sang hakim pun bertanya kepada Rustom apakah benar dia telah membunuh Vikram atas dasar balas dendam. Tetapi Rustom menolak tuduhan tersebut. Dia membunuh Vikram atas dasar pertahanan diri. Di sini Rustom pun mengatakan kalau dia tidak ingin pengacara dan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Priti dan pengacaranya pun membayar semua saksi supaya apa? Supaya mereka memberi kesaksian palsu di persidangan nanti. Sementara Rustom meminta bantuan kepada pembantunya untuk memberikan surat-surat Cynthia dari Vikram sebagai bukti di persidangan nanti. Di suatu tempat, atasan Rustom yaitu Laksamana Kamat pun mengundang Cynthia untuk makan malam. Di sini Kamat pun menjelaskan kalau Rustom akan dikeluarkan dari Satuan Angkatan Laut. Untuk itu dia pun meminta kepada Cynthia kalau Rustom mempunyai dokumen penting dan dia meminta dokumen tersebut. Dengan iming-imingan, Kamat akan memberikan 1 juta rupiah kepada Cynthia. Willing to give you 10 lakh of rupees for this. Mendengar itu, Priti pun tertawa karena pada saat di penjara tadi, Rustom sudah memprediksi atau meramalkan kejadian tersebut dan Rustom menyuruh Cynthia untuk mengancam balik Kamat dengan meminta sejumlah uang melebihi apa yang ditawarkan oleh Kamat. Jika tidak, Cynthia cukup mengatakan kalau Kamat sudah mengetahui apa yang akan Rustom lakukan. Rustom pun mengancam jika Kamat berani mengirim orang ke rumah mereka lagi, maka Rustom akan melipat gandakan uang yang dimintanya tadi. Di kantor polisi, Lobo pun menyadari kalau terdapat perangko diisi dompet Rustom. Untuk itu, dia pun langsung mendatangi kantor pos dan didapatilah informasi kalau sebelum dia membunuh Vikram, Rustom melakukan panggilan ke Departemen Kementerian Pertahanan.
Persidangan pun kembali digelar sementara di luar banyak demonstran yang berdemo agar Rustom segera dibebaskan. Sang hakim pun mengundang juri untuk membantu hakim dalam memutuskan hukuman. Ya, memang pada masa itu sistem pengadilan masih memakai dewan juri untuk memutuskan salah atau tidaknya para terdakwa. Di sini Rossi pun bersaksi. Dia yang sudah disuap pun mengatakan kalau di pagi sebelum Vikram terbunuh, Rustom datang mencari Vikram dalam keadaan marah dan mengatakan kalau Rustom ingin membunuh Vikram. Yang padahal kita tahu Rustom tidak mengatakan hal tersebut. Lantas Rustom pun menjebak Rossi. Bagaimana bisa Rustom dalam keadaan marah masih sempat memuji kecantikan Rossi? Dan jika memang Rustom mengatakan kalau dia ingin membunuh Vikram, mengapa saat itu Rossi tidak langsung menelpon polisi? Seketika Rossi pun gagap, panik, dan terdiam. पुलिस को छोड़िए। आपको ये नहीं सूझा कि आपने मारने के लिए बहुत डर गई। कहा कि आप बिजी हो गई थी। Kemudian Laksman pun memanggil saksi yang paling penting dalam kasus ini, yaitu Banabai yang berada di lokasi kejadian. Banabai yang sudah disuap pun memberi kesaksian palsu di mana di saat Banabai pergi ke kamar Vikram untuk bertanya ingin dibuatkan sarapan apa, dia melihat langsung kalau Rustom menembak Vikram. Namun lagi-lagi Rustom pun berhasil membongkar kesaksian palsu tersebut dengan menunjukkan bukti foto kalau Banabai sudah menyiapkan sarapan untuk Vikram terlebih dahulu. Dan sarapan itu adalah berupa daging. Sedangkan Banabai sendiri merupakan seorang vegetarian dan tidak mungkin kalau sarapan pagi itu untuk dirinya sendiri. Karena ketahuan berbohong, Banabai pun meminta maaf dan mengakui kalau dia disuruh oleh Laksman dan Priti untuk memberi kesaksian palsu di depan audiens. Para audiens sudah mendengar hal tersebut, sehingga pada akhirnya Priti dan Laksman pun dibuat kicut olehnya. आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे? Kemudian Laksman pun memanggil Priti untuk menjadi saksi. Di sini Priti pun bersaksi kalau Cynthia lah yang menggoda Vikram terlebih dahulu dikarenakan Vikram orang yang kaya, tampan, dan rupawan. Setelah itu Cynthia pun dipanggil untuk menjadi saksi. Di sini Rustom pun bertanya apakah benar yang dikatakan Priti tadi kalau Cynthia lah yang menggoda Vikram duluan. Cynthia pun menolak dan mengatakan kalau Vikram lah yang menggodanya terlebih dahulu. Rustom pun bertanya perihal luka memar yang ada di dahinya kemarin dan flashback pun lagi-lagi diputar. Di malam di saat Rustom melihat Cynthia, itulah malam di mana Cynthia meminta Vikram agar menyudahi ini semua. Mendengar itu Vikram pun marah dan mengancam akan memberitahu Rustom hubungan gelap mereka. Di sini diketahuilah kalau Vikram mempunyai dendam kepada Rustom dan dia melakukan pembalasan dendam melalui Cynthia. Perihal apa? Nanti kita akan tahu. Lantas Cynthia pun marah dan menghina Vikram. Alhasil Vikram pun menampar Cynthia hingga kepalanya kejedot kursi. Kemudian Rustom pun memanggil Priti dan menyuruhnya membaca surat cinta dari Vikram di hadapan hakim, juri, dan seluruh audiens yang hadir. Sehingga didapatilah fakta kalau memang Vikram lah yang menggoda Cynthia terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Mendengar itu Priti pun terdiam dan membarengi Rustom dengan penuh amarah. फिर से एक बार सोच ले। Di sisi lain, Inspektur Lobo pun menemui Menteri Pertahanan bernama Bakshi untuk bertanya perihal isi percakapannya dengan Rustom di pagi sebelum ia menembak Vikram. Tanpa basa-basi, Menteri Bakshi pun memberikan rekaman percakapannya dengan Rustom kepada Lobo. Sementara Cynthia diberikan bukti transfer sejumlah uang dari Kamat yang diminta Rustom melalui Cynthia tadi. Dalam sekejap, dia pun menjadi tajir dan lumayanlah bisa trading Bitcoin. Adegan pun kembali di pengadilan. Kini giliran Laksman yang bertanya kepada Rustom mengapa dia harus membawa pistol ke rumah Vikram kalau dia tidak berniat membunuhnya. Rustom pun menjawab kalau hal itu dilakukannya karena Vikram orang yang sangat temperamen. Bahkan untuk hal yang sepele pun dia selalu menodongkan pistolnya. Hal itu dibuktikan dengan memanggil seorang saksi. Saksi itu merupakan seorang pelayan yang tidak sengaja pernah menumpahkan minuman ke sepatu Vikram. Lantas Vikram pun mengamuk dan mengancam akan membunuhnya. Beruntung ada Rustom yang menahan Vikram. Kemudian disinilah Rustom menceritakan kronologinya secara lengkap. Di pagi itu, Rustom pun mendatangi kamar Vikram untuk sekedar bertanya tentang memar di dahi Cynthia. Satset, Vikram pun emosi dan hendak menembak Rustom. Sehingga terjadilah sedikit perkelahian. Vikram pun berhasil meraih pistolnya dan mengarahkannya kepada Rustom. Namun Rustom dengan cepat menembaknya sehingga Vikram meninggoy. Rustom sendiri pun mengakuinya kalau dia memang menembak si Vikram. Namun hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk pertahanan diri. Seketika Laksman pun menyaut karena dia merasa aneh. Kalau mereka betul sedang baku hantam, mengapa handuk Vikram tidak lepas dari badannya? Mendengar itu, Rustom pun mengatakan hal seperti ini. Jadi Anda kira saya sengaja menghancurkan barang-barang di kamar Vikram untuk merekayasa TKP. Lalu setelah itu dengan sengaja saya menjodor Vikram. Ayolah Pak, kami bukan bertarung di tinju sehingga harus kotor. Mendengar itu Laksman pun terdiam 1000 bahasa. Laksman pun lalu bertanya kalau begitu mengapa harus menembak 3 kali. Kemudian Rustom pun menunjukkan buku pedoman pertahanan diri milik Angkatan Laut di mana jika kita terdesak maka kita harus menembak musuh sebanyak 3 kali untuk benar-benar memastikan kalau musuh kita sudah menemui ajalnya. Dan karena itulah dia menembak Vikram 3 kali.
माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक Karena bisa membatas semua tuduhan dari Laksman, Rustom pun berada di atas angin. Tiba-tiba Inspektur Lobo pun datang membawa bukti percakapan antara Rustom dengan Menteri Pertahanan, yaitu si Bakshi tadi. Faktanya, Menteri Bakshi sudah mengetahui masalah di antara Rustom dengan Vikram. Di isi percakapan itulah terdengar sepelintir kata di mana Rustom mengatakan, "Aku tidak bisa mencegahnya." Yang kurang lebih artinya kalau dia tidak bisa melepaskan si Vikram. Sepelintir kata itulah yang dijadikan senjata bagi Laksman kalau Rustom memang berniat keluar dari rumahnya pagi itu untuk membunuh Vikram. Mendengar itu, Rustom pun menolak tuduhan tersebut, akan tetapi dia tidak bisa melawannya. Sehingga di akhir persidangan, Rustom sedikit terpojok. Silence, please. Malam harinya, Inspektur Lobo pun menemui Rustom karena dia masih penasaran dengan kasus ini. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Lobo, Rustom pun bercerita tentang misinya di London dan flashback pun lagi-lagi dimulai. Rustom pun mendapat tugas dan dikirim ke London untuk memeriksa kapal induk yang akan dibeli oleh Angkatan Laut India. Namun saat diperiksa, kapal induk tersebut sungguh tak layak pakai. Seperti oli bocor, landasannya berkarat, dan lain-lain. Pokoknya udah tidak layak pakailah. Kemudian dia pun menemui Laksamana Kamat untuk memberi laporan tersebut. Akan tetapi, baik Kamat maupun Vikram sendiri sudah bersengkokol untuk membeli kapal tersebut dengan harga murah. Supaya apa? Ya, supaya bisa al-korupsi. Kemudian Vikram pun juga berada di London dan menyuruh Rustom untuk membuat laporan palsu. Sebagai imbalan, dia juga akan mendapat bagian. Tak sampai di situ, Vikram pun juga mengancam Rustom. Mendengar itu, Rustom yang anti korupsi pun melayangkan telapak tangannya ke wajah Vikram. Cetas! Atas peristiwa tersebut, Rustom pun mendatangi Menteri Bakshi untuk melaporkan tindakan korupsi Kamat dan Vikram tadi. Rupanya, Bakshi lah pemain utamanya alias juga bersengkongkol dengan mereka. इसकी करोड़ों का खेल से कम तुम्हें 20 लाख ऑफर करने चाहिए थे। मैं उससे बात करता हूँ। Akibat menentang mereka, pekerjaan Rustom pun dimutasi, sehingga mengharuskannya untuk berlayar selama 6 bulan. Dan atas dasar itulah Vikram dendam kepada Rustom dengan berselingkuh kepada Cynthia. Inspektur Lobo pun bertanya kepada Rustom, mengapa dia tidak mengungkapkan tindakan korupsi mereka ke publik? Dengan bijaksananya Rustom menjawab, "Aku tidak ingin masyarakat kita kehilangan kepercayaan mereka kepada Angkatan Laut karena beberapa petugas yang melakukan korupsi." Bahkan percakapan Rustom dengan Bakshi pun sudah diedit sedemikian rupa. Akan tetapi Rustom tidak mempermasalahkannya. Dan disinilah Rustom menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan benar, di pagi itu Rustom memang sengaja menghancurkan barang-barang di kamar Vikram. Setelah tampak seperti sedang berkelahi, lalu saat Vikram keluar dari kamar mandi, tanpa basa-basi dia pun langsung menembak Vikram sebanyak 3 kali. धर्मपत्नी ने खूब जम Alhasil nyawa Vikram pun melayang ke langit. Lalu merekayasa TKP tersebut. Sungguh cerdas Rustom ini. Keesokan harinya, persidangan terakhir pun dimulai. Di luar sudah banyak para demonstran yang menuntut agar Rustom segera dibebaskan. Kemudian hakim ketua pun meminta keputusan dewan juri untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seorang komandan Rustom. Dan pada akhirnya Rustom dinyatakan tidak bersalah atas kasus ini. निर्दोष पाया। Semua orang pun bersorak gembira mendengarnya, terkecuali Priti, Laksman, dan Kamat yang nampak bersedih hati. Setelah semua ini selesai dan para audiens telah pergi, Rustom pun duduk di samping Cynthia yang dengan arti kata lain, Rustom sudah memaafkan Cynthia dan kini mereka bersatu kembali sebagai pasangan suami istri. Di akhir film pun juga diceritakan kalau pemerintah India telah berhasil membeli kapal induk, tentu yang sudah layak pakai pastinya, sehingga menjadikannya sebagai negara keempat di dunia yang mempunyai kapal induk. Tamat. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di India tentang seorang perwira angkatan laut dengan seorang pebisnis di tahun-tahun kurang enak lah bisa dibilang. Dan sudah saya ringkas seringkas-ringkasnya karena juga terdapat beberapa adegan yang tidak ada hubungan langsung dengan jalan ceritanya. Sebuah film yang mengandung pelajaran berharga serta pesan moral untuk kita semua, supaya jangan sekali-sekali terlalu menyombongkan diri serta semena-mena walaupun kita orang kaya atau berkedudukan tinggi. Sebagai contoh nih, lihatlah berita viral ini, cukup jadi pembelajaran. Setinggi apapun pangkatmu, dalam waktu semalaman pun habis juga. Oke lah, sampai di sini salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa dengan suara saya di video berikutnya.